Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Ya, makasih banyak buat kalian yang udah mau klik video ini dan juga udah mau subscribe channel aku, juga like video ini. Thanks a lot kalau udah ada yang like dan juga subscribe ya. Kalau yang belum, ayo dong dibantu akunya biar mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayangnya. Oke. Beberapa waktu lalu aku sempat ngebahas tentang urban legend yang ada di Inggris guys. Nah, sekarang aku bakal ngebahas tentang urban legend juga, yaitu The White Lady, di mana itu juga salah satu urban legend yang terkenal di Inggris. Tapi ternyata White Lady itu bukan hanya ada di Inggris guys, tapi ada di beberapa negara. Dan ya, White Lady, dia berpakaian putih. Ya seperti itulah, kalau di Indonesia mungkin kalian tahu kan pakaian putih, rambut panjang, kita bisa panggil dia White Lady juga gitu kan. Cuma ini aku nggak akan ngebahas yang di Indonesia, aku akan ngebahas di beberapa negara tentang White Lady yang cukup terkenal. Oke, so time to tell the story. Kisah White Lady pertama akan aku bawa ini dari Filipina asalnya guys. Untuk secara visual ya, dia berambut panjang menggunakan baju putih, namun dia tidak memiliki wajah. Jadi wajahnya itu kosong dan berlumuran darah. White Lady yang satu ini dia tuh diam di Ballet Drive, Quezon City, Filipina. Nah, di mana di situ tuh katanya ada sebuah kursi kosong dan dia suka duduk di situ. Bagi orang-orang yang mempercayai keberadaannya, kebanyakan dari mereka tuh mengatakan untuk jangan pernah melewati Ballet Drive itu sendirian. Mau jalan kaki kayak mau pakai mobil, bahkan kalau pada saat kalian pakai mobil, usahakan tidak ada kursi yang kosong karena biasanya dia suka masuk ke dalam mobilnya, guys. Serem. Oke, next. Ini baru yang pertama udah serem guys. Nah, kemudian yang kedua, White Lady yang berasal dari Jerman guys. Dimana White Lady ini pertama kali terlihat pada tahun 1925 di Berliner Schloss. Ini school apa Schloss ya? Aku lupa lagi, ntar aku coba tulis di sini ya. Di situ guys. Dan penampakan-penampakan tentang White Lady ini tuh dari tahun 1625 itu berlanjut sampai 1888 guys. White Lady ini sering terlihat di tempat tinggal raja-raja Prusia dan karena hal ini juga akhirnya White Lady ini dihubungkan dengan beberapa tokoh gitu. Aku baca yang ini ya. Pertama itu adalah Kunigunda of Orlamunde yang terlahir dengan nama Landgravin Leuchtenberg. Itu adalah seorang anak bangsawan yang dihukum mati karena membunuh anaknya sendiri. What? Kemudian juga dia dikaitkan dengan Bertha of Rosenberg, yaitu seorang janda Bohemia yang tewas bunuh diri. Dan yang ketiga, White Lady di Jerman ini juga dikaitkan dengan Kunigunda of Slavonia, seorang putri Hongaria yang menikah pertama kali dengan Raja Ottokar II of Bohemia, lalu menikah lagi dengan salah satu bangsawan Rosenberg. Ya gitu, pokoknya semuanya White Lady itu udah pasti perempuan. Untuk yang Jerman aku rada susah ngejelasinnya. Oke, kita next ya. Yang ketiga adalah White Lady dari Skotlandia, di mana pada Kastil Hunley di Skotlandia dipercaya bahwa kastil ini tuh dihantui oleh sosok White Lady yang diduga adalah anak dari keluarga Lyon yang merupakan pemilik kastil ini pada abad ke-17. Nah, namun White Lady di Skotlandia ini memiliki kisah di mana dia ini berselingkuh guys, dan akhirnya ketahuan sehingga dia diasingkan di menara paling tinggi yang ada di kastil. Tadi apa namanya? Kastil Hunley, gitulah ditulisnya ya. Nah, pada saat itu dia diasingkan di kastil dan karena dia merasa tidak tahan dengan kehidupannya yang diasingkan ini, dia berakhir dengan membunuh dirinya sendiri. Dan banyak sekali orang-orang yang datang ke sana yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok anak dari keluarga Lyon ini ada di kastil itu. Nah, kalau ini kan kita dapat story kan. Kalau misalnya yang tadi dua tuh kagak dapat story gitu, kenapa mereka bisa ada tuh belum ada gitu storynya. Oke, next.
Yang keempat adalah White Lady yang berasal dari Prancis, guys. Ya, di Prancis juga ada White Lady, guys. Kota romantis di dunia juga memiliki White Lady di dalamnya. Dimana di kota Prancis ini, White Lady-nya tuh terkenal dengan nama Dames Blanches. Dames Blanches, dimana sok-sok. Nah guys, ada yang berbeda dari White Lady yang ada di Prancis ini. Mereka kan disebut Dames Blanches kan. Nah mereka tuh bukan cuma satu. Kenapa aku bilang mereka? Karena emang lebih dari satu guys. Jadi kayak banyak gitu loh. Kayak bergerombol dan mereka tuh diemnya tuh di Lorraine dan Normandy. Nah mereka juga punya kebiasaan di mana mereka itu selalu mengajak orang yang mereka lihat atau orang yang melewat di Normandy dan juga Lorraine ini untuk berdansa. Ketika orang yang diajak berdansa itu mau berdansa dengan mereka, maka mereka akan membiarkan orang itu pergi dan juga tidak akan melukainya. Tapi kalau seandainya orang yang diajak ini menolak, maka orang itu akan hilang seketika. Dan ada juga yang percaya bahwa para Dame Blanches ini adalah reinkarnasi dari dewi era pra-Kristen, di mana kata Dame di sini mengacu pada dewi-dewi penjaga. Oh, jadi mereka tuh emang kayaknya menjaga sebuah tempat kayaknya. Dan ya, jadi kalau orang yang datang ke sana mungkin mereka ngetes kali ya. Jadi disuruh dansa itu. Ya kayak gitulah pokoknya kalau di Prancis itu banyak guys, bukan cuma satu. Bergerombol mereka ngegeng. Oke, next. Yang terakhir akan aku bawa adalah White Lady yang berasal dari Amerika. Dimana aku baca di sini kisah White Lady itu sebenarnya di Amerika tuh banyak ya guys. Bukan cuma satu, tapi melainkan 4. Di lokasi yang berbeda-beda. Nah, lokasi pertama itu adalah White Lady of Accra, yaitu arwah seorang wanita yang meninggal dalam perjalanan menuju pernikahannya pada tahun 1800-an. Kemudian juga adalah White Lady yang berasal dari Branchbrook Park of Newark, New Jersey. Aku susah banget sih ngomongnya ini. Nah, untuk yang di New Jersey ini sebenarnya ada dua versi kisah guys. Yang pertama itu adalah White Lady ini adalah seorang wanita yang meninggal karena kecelakaan bersama kekasihnya gitu loh. Pada saat mereka itu kayak baru mau nikah. Mereka berdua kecelakaan dan berdua meninggal. Tapi ada juga yang bilang bahwa sebenarnya yang meninggal itu hanya si ceweknya. Sementara cowoknya tuh selamat. Nah itulah sebabnya si ceweknya ini menghantui daerah Branchbrook Park untuk mencari pasangannya. Karena kan pasangannya gak ikut meninggalkan. Jadi dia nyari gitu. Ya. Kemudian juga ada White Lady of Durand Eastman Park, di mana di sini adalah White Lady-nya itu seorang ibu yang anaknya itu diculik dan diperkaos. Jadi dia kayak pengen balas dendam untuk anaknya gitu. Yang ini ceritanya rada beda emang ya. Tapi rada mirip juga dengan White Lady yang di Inggris gak sih? Dan yang dari Amerika yang terakhir ini adalah White Lady yang tinggal di penginapan Bridgeport, di mana memiliki kisah yang cukup mengenaskan karena White Lady di penginapan ini dia itu mati karena gantung diri dikarenakan patah hati kekasihnya itu atau tunangannya dibunuh sama perampok. Jadi dia patah hati karena orang yang dia cintai meninggal hingga akhirnya dia gantung diri di Bridgeport penginapan. Ya ampun aku masih sengau guys, sorry ya. Ya, itu dia video yang aku buat hari ini. Untung aja aku syutingnya pagi guys. Kalau seandainya aku syutingnya malam kayaknya aku nggak berani. Karena aku lupa, aku pikir ini urban legend, tapi urban legendnya tuh nyinggung-nyinggung tentang horor gitu loh. Oke guys, menurut kalian gimana? Di antara kelima ini, bukan 5 sih, yang Amerika banyak banget, ada 4. Pokoknya di antara White Lady yang aku omongin ke kalian udah pernah denger yang mana? Atau kalian udah denger semua, nggak jadi masalah guys. Yang penting kalian tonton video ini dari akhir sampai akhir. Oke, kayaknya mungkin segitu dulu video dari aku. Thanks guys for watching and see you guys in my next video. Maaf kalau ada salah kata. Bye.